Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Fajar, guru les bahasa Inggris dari Kertosari, Jember. Kali ini saya akan membongkar rahasia cepat bisa berbahasa Inggris. Syarat yang utama, kita harus mempunyai kamus, tidak boleh tidak. Supaya pintar berbahasa Inggris, mutlak kamus harus dimiliki. Bagaimana kita akan menerjemahkan suatu kata kalau kita tidak punya kamus? Daripada pergi ke rumah teman, mendingan kita punya kamus ya. Seandainya kita akan menerjemahkan kata apa, kita cari di kamus, ternyata apa dalam kamus itu adalah what ya. Oke, itu syarat yang utama, kita harus punya kamus. Syarat yang kedua supaya pintar bahasa Inggrisnya, yaitu harus koleksi buku-buku bahasa Inggris, baik itu grammar maupun conversation, percakapan, maupun bentuk waktu. Silahkan Anda beli. Kalau punya uang, pergilah ke toko buku, koleksikan sebanyak mungkin buku-buku bahasa Inggris. Ini syarat yang kedua supaya pintar bahasa Inggris. Sama seperti saya dulu. Saya banyak sekali buku-buku bahasa Inggris ya. Saya belajar bahasa Inggris tidak pernah kuliah, tapi belajar otodidak. Sehingga saya menjadi guru SMP dulu, dan sekarang menjadi guru les. Bahkan murid saya ada yang mahasiswa. Syarat kedua harus mengkoleksi buku-buku bahasa Inggris. Syarat yang ketiga harus hobi. Kita harus punya hobi bahasa Inggris. Kalau tidak punya hobi, jangan harap kita pandai bahasa Inggris. Contoh, matematika katanya sulit, tapi kalau orang hobi matematika, maka tidak ada kata sulit. Begitu juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris katanya sulit, tapi kalau kita hobi, mencintai, menyenangi bahasa Inggris, maka bahasa Inggris tidak ada istilah kata sulit. Yang nomor tiga. Syarat yang ketiga, keempat, yaitu harus menghafal kosakata. Kebanyakan murid di sekolah itu berhenti mengerjakan soal-soal ujian atau ulangan karena minimnya kosakata atau miskin kosakata. Maka saya anjurkan di sini Anda harus menghafal maksimal 3 kosakata per hari. Dua saja. Kalau 3 Anda tidak akan mampu. Sebab kalau kita hari ini, hari pertama menghafal 2 kosakata, hari kedua 2 kosakata, hari ketiga 2 kosakata, Anda sudah mempunyai dalam 3 hari 6 kosakata. Tapi di hari pertama yang Anda hafalkan 2 kosakata itu harus Anda diingat lagi. Contohnya di hari pertama Anda menghafal I dan you. Hari kedua mungkin they dan we ya. Hari ketiga mungkin Anda menghafal bantal, pillow, jendela, the window. Maka di hari ketiga Anda menghafalkan pillow dan window sampai sore. Tapi di hari pertama itu harus Anda pelajari lagi, diingat lagi, yaitu I, you, saya dan kamu. Yang hari kedua diingat lagi, yaitu they, we, kami, dan mereka. Nah, bagaimana kalau di hari ke-7, hari ke-10 menghafal 2 sampai hari ke-10 Anda sudah akan menghafal di hari ke-10 itu 20 kata. Makanya saya anjurkan 10 kosakata harus Anda hafal per harinya. 2 kosakata per harinya ya, jangan sampai 3. Ini syarat yang keempat. Syarat yang ke-5 adalah belajar dan belajar. Tiada hari tanpa belajar. Belajar terus ya. Karena orang yang pintar itu bermula dari belajar ya. Orang yang pintar bermula dari belajar. Namun seorang yang ingin pintar bahasa Inggrisnya, apa yang harus dipelajari? Yang dipelajari itu harus ya, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Harus Anda kuasai supaya pintar bahasa Inggrisnya. Kalimat pertanyaan yang ketiga ini, positif, negatif, dan pertanyaan. Kalimat tanya ini ada 2 jenis. Jenis yang pertama adalah keyword. Ini rumus ya, Anda harus diingat. Keyword. Awal kalimat keyword. Apa keyword? Question word, kata-kata katanya seperti apa, di mana, kapan, yang mana, kenapa. Nah, itu letaknya di awal kalimat. Kolom yang kedua adalah AV. Diingat ya. Supaya pintar bahasa Inggrisnya, kalimat pertanyaan yang pertama adalah keyword, yang kedua adalah AV. Apa itu AV? AV adalah auxiliary verb. Apa itu auxiliary verb? Yaitu kata kerja bantu. Biasanya di sini diisi di kolom nomor 2 ini adalah biasanya diisi is, atau diisi am, atau diisi are, atau diisi dengan do,
diisi dengan dash, tergantung subjeknya nanti. Yang nomor 3, kolom nomor 3. Subjek pelaku. Subjek ini bisa berarti di sini diisi I, itu pelaku, ya, atau you, kamu. I, saya. Bisa diisi dengan he, dia. Oke, ya. Kalimat tanya, rumusnya yang pertama, IW, AV, subjek, predikat, objek. Penjelasan seperti ini akan saya lanjutkan di video kedua karena waktunya sangat mepet sekali, ya. Di pembahasan membongkar rahasia cepat bisa berbahasa Inggris di video kedua akan lebih gamblang, lebih terperinci. Ya, oke, kita lanjutkan. Di kolom ketiga adalah subjek. Subjek saya kasih contoh you. Ya, bagaimana yang dimaksud dengan rumus IW, AV, subjek, predikat, objek? Tak kasih contoh. Contoh di sini umumnya question word itu what. What itu apa? Wordnya apa? Di sini sudah ada subjek you, kamu. Nah, karena predikatnya adalah predikat work, bekerja, work, ya. Di sini ini diisi are apa do, karena ini kata kerja itu work. Ciri-ciri kata kerja adalah bergerak. Ya, orang bekerja kan bergerak. Nah, makanya kita pakai antara do dan does. Ya, do dan does digunakan untuk predikat yang kata kerja. Is, am, dan are digunakan bila predikatnya ini adalah kata sifat. Diingat lagi, do dan does digunakan untuk predikat yang kata kerja atau verb. Sedangkan to be, is, am, are digunakan apabila predikat di sini adalah kata sifat. Oke, karena ini kata kerja, maka di sini harus pakai antara do dan does. Karena ini subjeknya you, maka pasangan you adalah do. Maka di sini pakai do. Sehingga bahasa Inggrisnya what do you work? Bertanya, Anda bekerja apa? Nah, maksudnya what do you work? Anda bekerja apa? Apa sebagai guru? Apa sebagai pegawai? Nah, ini rumus pertanyaan yang jenis rumus QW namanya, question word. Oke, di video kedua nanti akan lebih gamblang lagi, lebih terperinci. QW, perhatikan di sini ada 7, yaitu what, apa, where, di mana, when, kapan, what, where, when, why, kenapa, which, yang mana, ya. Terus yang keenam adalah who itu siapa. Yang terakhir nomor 7 adalah how, bagaimana. Cara menghafalnya bagaimana? Supaya pintar bahasa Inggris harus cepat dan harus teratur secara urut, jangan dibolak-balik. Contohnya what, where, when, which. Nah, what, where, when, why, which, who, how. Nah, ini dibaca cepat. What, where, when, why, which, who, how. What, where, when, why, which, who, how. Itu dibaca diulang-ulang sehingga lidah kita ini fasih, ya. Oke. AV. AV itu adalah kata kerja bentuk. Bahasa Inggrisnya adalah auxiliary verb. Apa saja? Ada to be di sini, to be. Ada to be itu ada 3. Ada is, ada am, ada are. Cara menghafalnya to be, is, ma setamat SMP adalah SMA. Bila Anda ingat SMA, maka Anda akan ingat is, ma. Seandainya saya punya murid, ya, seandainya saya bertanya kepada murid, anak-anak sebutkan 3 macam to be, maka murid saya akan mengatakan secara cepat kilat, is, ma, Pak. Is, ma bisa. Is, ma. Oke. Yang kedua, kata kerja bentuk AV di sini adalah to do. To do itu ada 2, lain lampaunya, ya. Ini belum ada lampaunya. Do, dash. Nah, saya ganti dash di sini bila subjeknya adalah orang ketiga tunggal, he, contohnya dia. Maka di sini harus pakai dash. What does he work?
dia bekerja apa? Mungkin guru, mungkin pegawai, mungkin petani. Oke, ini rumus kalimat tanya yang pertama, yaitu namanya rumus Kiwe. Ingat rumusnya. Kiwe, average, subject, predicate, object. Yang kedua, rumus kalimat tanya yang kedua adalah menghilangkan kata Kiwe. Cukup 1, 2, 3, 4. Cukup 4. Average, subject, predicate, object. Dihilangkan wordnya. Does he work? Apakah dia bekerja? Does he work? Apakah dia bekerja? Nah, di sini ada kata apakah, ada kata kah, yang mana membutuhkan jawaban antara iya atau tidak. Does he work? Apakah dia bekerja? Kalau dia bekerja, jawabnya pasti yes, he works. Kalau dia tidak bekerja, jawabnya no. Jadi ini namanya rumus yes no question. Yes no question itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban antara iya atau tidak. Tapi yang pertama itu karena ada kiwi yang pertama, what. What di sini artinya apa? Apa yang dia bekerja atau dia bekerja apa? Jawabnya bukan iya atau tidak. Jawabannya pasti benda. Biasanya pegawai. Pegawai itu kan benda. Guru itu kan benda. Ciri-cirinya benda gampang diingat, yaitu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dipegang. Nah, guru bisa dilihat, guru bisa dipegang, kan begitu. Ini ciri-ciri benda. Oke, tak lanjut. Sekarang syarat yang keberapa supaya pinter bahasa Inggris? Ini adalah syarat yang kelima. Syarat yang keenam supaya pinter bahasa Inggris adalah listening, pendengaran. Listening, pendengaran. Anda silahkan mendengarkan di YouTube, ya di Google sana. Contohnya, Anda menanyakan kepada Google itu atau di terjemahan lah, ya. Apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Di terjemahan nanti itu akan menjawab what can I do for you. Didengarkan bagaimana cara membaca what, bagaimana cara membaca can, bisa, bagaimana cara membaca saya I, bagaimana cara membaca do, what can I do for, untuk you, kamu, apa yang saya bisa lakukan untuk Anda. Ini namanya listening, dengarkan, lalu tirukan, dengarkan, tirukan, praktekkan, ucapkan dengan mulut, ya. Jangan apa namanya? Jangan ragu. Contohnya, what can I do for you? Oke, ini syarat yang keenam. Syarat yang ketujuh adalah baca 3 kali 3. Bagaimana yang dimaksud dibaca 3 kali 3? 3 yang pertama, ya. 3 kali yang pertama dibaca pelan. 3 kali yang kedua dibaca agak cepat. 3 kali yang ketiga dibaca cepat. Contoh, what can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? Ini artinya apa yang saya bisa lakukan untuk Anda. Ini yang pertama. Kemudian setelah lidah ini agak lancar, bacalah yang nomor 2 3 kali 3 kali yang kedua ini agak cepat. What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? Oke. Yang ketiga dibaca cepat. What can I do for you? 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 Ya. Ini bisa Anda latihan di saat Anda berjalan-jalan atau di saat sedang duduk-duduk atau gimana saja. Yang penting Anda baca dalam hati atau baca secara pelan. Ya, maksudnya jangan terlalu keras biar tidak dikira orang gila. Ya, what can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? Oke, ini syarat supaya pintar berbahasa Inggris, yaitu dilatih dengan dibaca 3 kali 3. Itu syarat yang nomor 7. Syarat nomor 8 adalah Anda harus mempunyai lawan bicara. Carilah teman yang sama-sama ingin pintar bahasa Inggrisnya, yang hobi bahasa Inggris. Contohnya, saya punya teman B. Maka sebelum Anda bercakap-cakap melatih bahasa Inggris Anda, ditulis dulu di buku, dihafal, lalu praktekkan ke teman Anda. Contohnya, saya A, teman saya itu B. What's your name? Yang B akan menjawab, my name is Ana, contohnya. Nanti si B ini akan bertanya juga, and you, what's your name? Jawab saya, my name is Mr. Fajar, contohnya begitu. Dilatih terus. Harus punya lawan percakapan, lawan bicara. Syarat ke-8.
Syarat yang ke-9 supaya pintar bahasa Inggris adalah praktekkan kepada turis. Namun sebelum Anda pergi ke Bali untuk praktek bicara bahasa Inggris dengan turis, atau pergi ke Kampung Pare di Kediri, atau di Jogja sana banyak turis, Anda harus menguasai minimal 20 kalimat bahasa Inggris. Contohnya, excuse me sir, permisi, atau satu ya, Anda harus kuasai good morning, selamat pagi, 2 ada. Mungkin yang ketiga, what's your name? Siapa nama Anda? Atau could you mention your name please? Bisakah Anda sebutkan namamu? Nah, ini sudah 3. Atau may I have your name please? Bolehkah saya minta namamu ya? Nah, sudah 3. Yang harus Anda hafal minimal sebelum praktek betul kepada turis, minimal 20 kalimat dulu kuasai. Mungkin Anda mau bertanya begini, yang nomor 4, di mana Anda tinggal di sini? Where do you stay here? Di mana Anda tinggal di sini? Yang nomor 5, mungkin Anda akan bertanya, kapan Anda mau pulang kembali ke negaramu? When will you come back to your country? Ini pun harus Anda latih 3 kali 3. When will you come back to your country? When will you come back to your country? When will you come back to your country? Oke, ini judul yang di video pertama ini adalah membongkar rahasia cepat berbahasa Inggris, atau membongkar rahasia cepat bisa berbahasa Inggris. Tunggu di video kedua, yaitu membongkar rahasia cepat bisa berbahasa Inggris bagian yang kedua. Sekian dulu pelajaran dari saya ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.